Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali lagi kita bersama hari ini di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat, persembahan dari Ziman, enzim antioksidan yang diproses dingin. Apa kabar hari ini? Sehat? Bersemangat? Yes, harus ya. Setiap hari harus semakin sehat gitu kan. Nah, seringkali buat kita sehat itu banyak yang minum suplemen. Nah, itu dia yang kita akan bahas hari ini. Jadi, kadang-kala kita tuh nggak ngerti, kita tuh nggak mudeng. Minum suplemen asal aja, seperti yang banyak tuh di marketingin, banyak tuh yang di sale, ya apa aja dibeli, yang penting suplemen. Padahal sebetulnya ada suplemen asli dan ada suplemen palsu. Serius, hari gini loh yang palsu-palsu tuh masih beredar. Makanya jangan kemana-mana, karena hari ini Nana Amelia dan Pak Nyoto Setianto, sahabat sehat kita, beliau adalah seorang pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi yang sudah hadir hari ini akan membahasnya. Halo Pak Nyoto. Halo Mbak Nena. Kita bertemu lagi di suasana yang panas. Ya, sehat segar bugar berseri-seri ya Pak Nyoto. Sehat bugar ya kan. Walaupun kalau kebanyakan di luar bisa geseng kali ya. Panasnya bukan main. Emang sih ini luar biasa sekali. Dan memang tidak direkomendasikan kalau memang kita nggak punya outdoor activities, mendingan di dalam ruangan saja ya. Karena memang mataharinya lagi sinar ultravioletnya lagi sangat nggak bagus. Lagi galak-galaknya. Khususnya mulai jam 11 siang sampai jam 3 sore ya. Jadi hindari untuk Anda terkena paparan langsung ya. Oke, Pak Nyoto tetap tiap hari juga minum suplemen kah? Harus, karena dalam kondisi di mana cuaca ekstrim ya, panasnya luar biasa gitu kan. Kita mesti banyak suplemen yang fungsinya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Karena kan biar bagaimanapun tubuh kita perlu adaptasi dengan suasana yang ekstrim. Nah, bagi mereka yang tubuhnya itu tidak bisa adaptasi, akibatnya banyak yang sekarang tuh penyakitnya ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Yeah. Jadi kalau saya lihat tuh banyak sekali sih orang yang batuk-batuk gak sembuh-sembuh. Yeah. Karena kan pasti kondisinya sekarang udaranya panas, banyak debu, banyak polusi, teriknya minta ampun. Banyak di luar tapi kurang antioksidan ya kan, akibatnya ya banyak yang kena radang infeksi saluran pernapasan atas. Nah, kalau kita banyak nutrisi, banyak konsumsi makanan yang mengandung enzimatis, moga-moga kita kuat, tubuh kita punya adaptasi menghadapi suasana cuaca yang ekstrim ini. Banyak polusi, banyak debu, teriknya minta ampun kan gitu. Jadi suplemen itu sebetulnya tetap direkomendasikan, tapi kita mesti tahu dulu suplemen yang seperti apa, karena tadi di prolog sudah dikatakan ada asli ada palsu ya. Nah, silahkan yang pengen berinteraksi bersama kami boleh langsung WhatsApp di 081511103103. Dan acara ini juga bisa Anda ikuti di YouTube channel kita di Ziman Herbal. Silakan ya subscribe, like, follow, comment, and share. Nanti kalau misalnya sudah Anda ikuti, nanti ada notifikasi. Jadi kalau ada yang baru pasti Anda akan dikasih tahu gitu ya. Nah, suplemen sendiri nih Pak Nyoto, biar kita nggak salah persepsi ya. Kadang-kadang kan orang nggak ngerti suplemen itu sebetulnya apa sih gitu. Itu kita terminologinya samain dulu deh Pak Nyoto. Suplemen itu apa sih? Jadi suplemen kan sebenarnya kata tambahan ya. Jadi makanan tambahan. Jadi kita udah konsumsi makanan tiap hari ya kan, perut kita kenyang, tapi kita tetap butuh antioksidan, kandungan yang mengandung vitamin, kandungan yang mengandung mineral, kandungan yang mengandung zat-zat bioaktif dari tumbuh-tumbuhan, dari rimpang-rimpang kan begitu. Dan banyak sekali mereka yang kebanyakan tuh yang dijual itu adalah suplementasi biar langsing kan gitu ya. Suplemen lagi biar mengatasi penyakit sakit rematik, asam urat, nyeri-nyeri ya kan. Ya? Buat glowing, tapi yang paling banyak sih buat tahan lama, obat kuat gitu ya. Tapi kenyataannya suplemen-suplemen itu setelah diteliti oleh badan pemerintah ya, badan BPOM gitu, ternyata mengandung badan kimia obat. Nah, kebanyakan kalau untuk yang mengatasi nyeri-nyeri sendi, rematik, asam urat, ketidaknyamanan tubuh itu mengandung kortikosteroid, ya kan? Biasanya juga mengandung non kortikosteroid seperti paracetamol, ya kan?
Dan jadi kalau kita konsumsi suplemen ini tadi badan kita panasnya tinggi, tiba-tiba nyeri-nyerinya hilang, terus panasnya turun. Karena kan paracetamol ada antipiretik, ada anti demamnya, ada anti nyerinya. Cuman kalau dosisnya berlebihan itu kan bisa merusak mukosa lambung. Nanti malah lambung kita yang bermasalah, ya kan? Oke. Dan ternyata banyak herbal-herbal yang ngakunya herbal, ternyata ditambahin tuh bahan kimia obat itu tanpa dosis yang dianjurkan. Kan nggak boleh sebenarnya, yang namanya suplemen herbal nggak boleh bahan kimia obat sama sekali. Kemudian ada lagi yang untuk melangsingkan badan gitu ya kan, ternyata mengandung bahan-bahan kimia juga yang fungsinya untuk mungkin membakar lemak lebih cepat gitu kan, juga untuk menahan nafsu makan. Tapi karena bahan kimia obat itu ada dosisnya, nggak setiap orang harus dengan dosis yang asal-asalan. Nah, mereka ditambahkan itu biasanya dosisnya overdosis. Akibatnya banyak yang lama-lama bermasalah. Oke. Jadi gini, suplemen adalah makanan tambahan ya untuk Iya. tubuh yang fungsinya macam-macam tadi ya, bisa betul. untuk metabolisme. Tapi seringkali yang terjadi suplemen itu ada bahan kimia obat. Nah, Sebenarnya nggak boleh ditambahkan. makanya Tapi ini- yang bandel-bandel lah ya. Nah oke, jadi ini yang kita mesti paham gitu ya. Bukan nggak boleh suplemennya, tapi kita harus kenali suplemen seperti apa yang nantinya Iya. kalau kita konsumsi dalam jangka panjang itu nggak berbahaya karena ada tadi tuh bahan kimia obat. Nah kita akan lanjutkan lagi Ziman Lovers ya, jangan kemana-mana, stay di sini dan kita akan kembali setelah jeda komersial. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Ya, hati-hati dengan suplemenmu adalah tema kita hari ini. Ziman Lover, silahkan yang ingin bertanya boleh di 081511 103 103. Kiat sehat awet muda tanpa obat, persembahan dari Ziman enzim antioksidan masih Anda dengarkan di radio kesayangan Anda ini ya. Silahkan yang pengen nanya 081511 103 103. Tadi Pak Yato sudah katakan bahwa suplemen ini adalah makanan tambahan ya, yang seringkali memang dibutuhkan oleh tubuh ini agar supaya lebih sehat ya, Iya, punya betul. daya tahan yang lebih prima ya, dengan segala macam lah pokoknya tujuannya. Tapi seringkali yang terjadi kita itu salah mengkonsumsi suplemen karena banyak kandungan-kandungan bahan kimia obat yang ada di dalamnya. Ya notabene sebetulnya ini nggak boleh ya Pak Nyoto Ya, ya. tidak boleh, karena suplemen makanan memang harus dari makanan, dari herbal, dari tumbuhan, dari buah-buahan kan begitu, baik dari daun atau buah ataupun rimpang ya kan. Tidak boleh ditambahkan bahan kimia lain. Tapi kan banyak orang konsumsi suplemen menurunkan berat badan contohnya ya. Diet, ternyata setelah diteliti sama BPOM tentunya ya, mengandung sibutramine. Nah, memang sibutramine ini bahan BKO yang sebenarnya udah dilarang di Indonesia, tapi kalau dipakai itu bisa menahan nafsu makan. Oh. Jadi memang kalau untuk orang yang obesitas, kegemukan, konsumsi sibutramine yang sudah dilarang, jangankan di Indonesia, di Eropa juga kalau nggak salah udah ditangguhkan gitu kan, karena manfaat sama resikonya nggak sebanding. Oh gitu. Iya. Nah kalau manfaat sama resikonya nggak sebanding, ya aduh gimana caranya kan? Jadi kalau kita konsumsi obat yang mengandung sibutramine ini, walaupun dia ngomongnya suplemen menurunkan berat badan, tapi ternyata ditambahkan sibutramine biar orangnya nggak nafsu makan gitu kan? Tapi ada efek sampingnya. Ya, nah inilah yang efek sampingnya itu yang Berbahaya nggak ya? nyaman, karena ternyata ya kan hasil penelitian nih ya kan, kalau kita konsumsi apalagi dosisnya sembarangan gitu ya, pasti ada efek sampingnya, jantung berdebar, sesak napas, gelisah, bahkan halusinasi. Halusinasinya dia merasa apa nggak tahu ya. Kemudian merasa udah gemetaran langsing. ya kan, kayaknya saya udah langsing berarti gemuk. Oke. Kemudian gemeteran, demam, mulutnya kering, sakit dada, terus susah buang air besar, sembelit atau konstipasi, sakit kepala, pusing. Nah, itu jangka pendeknya begitu konsumsi, apalagi jangka panjangnya ya kan. Memang sih nafsu makan nggak nafsu makan karena ada kandungan zat kimia itu kan. Jelas aja gimana nafsu makan, orang kepalanya pusing kan gitu. Ya Pak, kan? seringkali kan ini masyarakat juga nggak tahu gitu apakah suplemen pelangsing tadi yang diminum itu mengandung zat yang berbahaya itu tadi. Karena kan pastinya karena nggak boleh nggak bakal dicantumin kan. Iya nggak bakal dicantumin, tapi begitu dicek ada kan biasanya ditarik dari peredaran. Nah berarti ini kesalahannya pada si produsen berarti ya, karena konsumen kan sering nggak mudeng gitu. Ya namanya orang bisnis kadang-kadang kan tidak pakai apa namanya hati nurani. Oh oke. Ya Jadi kan? mungkin gini, ini buat masyarakat biar aware kalau misalnya memang ada konsumsi suplemen dan terjadi efek samping seperti Ya. yang tadi disampaikan Pak Nyoto, ini kita mesti hati-hati gitu Hati-hati. ya. Mungkin bisa dicek dulu sebetulnya Makanya- suplemen ini. Betul. Ada parameternya kan, harganya. Kalau harganya murah,
Padahal itu bahan bakunya ngakunya suplemen makanan. Kan aneh. Iya dong. Biasanya emangnya harus suplemen mahal? Ya enggak, karena kan bahan baku dari makanan, dari tumbuhan, dari herbal, dari buah itu tidak semurah bahan baku dari bahan kimia obat. Ya kan? Ditambahkan harganya murah. Terus begitu konsumsi nafsu saya makan berkurang gitu kan. Tapi ada efek samping yang saya sebutkan di atas. Tapi nanti jangka panjangnya kan berbahaya dengan kardiovaskular atau jantung. Ya kan? Karena itu efek sampingnya jangka panjangnya. Itu yang kita mesti hindari ya kan. Jadi kalau bisa kita konsumsi apa ya, herbal-herbal kan banyak yang membuat kita itu bisa langsing secara aman. Kan gitu. Nah itu mungkin dia juga ngakunya herbal loh. Itu makanya harus hati-hati. Kemudian ada lagi obat yang paling umum nih, buat nyeri sendi, rematik, asam urat, pegel-pegel, linu-linu, ya kan, apa segala macam. Ternyata mengandung dexamethasone. Nah, dexamethasone itu obat umum, cuma kalau dosisnya berlebihan kan nggak boleh. Apalagi tidak boleh di suplemen makanan, karena itu obat dokter yang mesti ada resep. Kan gitu. Efek jangka panjangnya itu bisa moon face, muka kita bulat kayak bulan, ya kan? Terus lama-lama kita jadi gemuk, lama-lama kita menjadi bawaannya makan, lama-lama gula darah kita naik. Lama-lama bisa kena diabetik, bisa osteoporosis. Dan itu nggak jangka pendek, kita konsumsi rutin. Karena kan biasanya orang yang sakit nyeri sendi itu entah rematik, entah asam urat, entah macam-macam ya penyebabnya. Itu kan ada masalah di sistem organnya, di sistem metabolismenya yang mesti diperbaiki, bukan mengkonsumsi penghilang atau pereda rasa sakit. Kalau cuma meredakan rasa sakit, efeknya hilang, nanti 8 jam kemudian efek dari obat itu hilang, kan kumat sakitnya lagi. Kita konsumsi terus kan lama-lama dosis banyak dan jangka panjang merusak sistem metabolisme tubuh, merusak sistem organ-organ tubuh. Akibatnya ya tadi efek jangka panjangnya kan muka kita jadi bulat, jadi gemuk, cabi gitu Pak ya? Jadi cabi, bawaannya makan, lama-lama kok gula darahnya tinggi. Ya kan, lama-lama kok ada masalah di penglihatan, ya kan? Ada gangguan di mata, kemudian ada kelemahan otot. Tiba-tiba ada masalah juga di lambung, ada gangguan hormon. Karena konsumsi sesuatu yang mesti ada resepnya. Tapi kan orang ini kan dari herbal, padahal herbalnya ditambahkan. Banyak loh herbal yang instan pengobatannya, sekali minum jadinya hilang, ngantrinya panjang kayak ngantri bioskop gitu ya. Ternyata mengandung bahan kimia berbahaya. Nah apalagi zaman sekarang itu yang lagi sering banget itu adalah untuk laki-laki itu biar tahan lama katanya kan. Ternyata mengandung sildenafil sitrat atau tadalafil ya kan, dan itu dosisnya suka-suka dia, orang dia klaimnya untuk itu. Ya kan, tapi tidak mengandung herbal sama sekali. Mungkin herbalnya adalah bubuk-bubukan ditambahin, tapi kenyataannya itu sebenarnya mengandung BKO. Jadi kalau dia kelebihan sildenafil sitrat, orang bilang kan ada Viagra, Cialis, ditumbuk aja dimasukkan ke dalam suplemennya kan. Jadi lama-lama bisa kehilangan penglihatan, jadi agak budak ya kan. Kemudian juga lama-lama konsumsi itu kok napas saya jadi pendek, susah napas gitu kan. Susah. Mata berkunang-kunang ya kan. Terus ngerentak. Lama-lama kalau pakai bahan kimia berbahaya yang tidak melalui resep, bisa kena serangan jantung bahkan kematian. Waduh, serem ya. Jadi hati-hati. Adiknya perkasa tapi kakaknya malah jadi iya. Jadi bermasalah. Jadi budak. Jadi budak. Dipanggil-panggil nggak nengok-nengok. Habis ngurusin itu terus gitu ya. Ya kan sabun pula. Ya wes oke. Nanti kita lanjut lagi Ziman Lovers yang pengen bertanya boleh 081511 103 103 dan kita akan lanjutkan kembali Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat setelah commercial break. Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat. We have to be smart ya. Kita mesti cerdas untuk memilih dan memilah suplemen apa yang aman buat tubuh kita. Tadi Pak Nyoto sudah sampaikan ada beberapa suplemen yang seringkali terdapat kandungan bahan kimia obat, di mana ini punya efek samping yang mengerikan jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Sekarang ini eranya sudah era yang informasi terbuka gitu. Jadi kita bisa saja lakukan search ya, kita googling ya. Mungkin di situ biasanya dari pihak BPOM kalau mereka menemukan merek-merek tertentu yang berbahaya biasanya akan di-announce gitu ya Pak ya. Iya. Makanya kalau misalnya Anda minum dan ternyata ada efek samping yang tidak enak, saya silahkan googling
googling dulu kira-kira ini bener gak sih berbahaya gitu. Nah, tapi sebetulnya Pak, suplemen seperti apa sih yang bisa dikatakan ini sehat gitu loh, jadi aman untuk dikonsumsi? Apa itu Pak? Ya sebenarnya kalau kita konsumsi suplemen ya yang kandungannya jelas lah, dari herbal pun herbal yang sudah dikenal biasa dikonsumsi kan gitu. Contoh suplemen mengandung jahe, jelas jahe biasa dikonsumsi ya kan, bukan sesuatu yang aneh. Tapi kalau dari pohon yang kita sendiri nggak tahu apa segala macam, kemudian juga efek samping reaksinya kok cepat sekali, kita khawatir, kita cek aja di googling apakah ini aman ditarik dari peredaran gitu atau tidak, aman kan atau sering kali tidak. juga nama-namanya kan suka kita nggak kenal, kayak kurkuma kan gitu-gitu Pak. Iya. Sering kan kita nggak Kalau kurkuma ngerti. sih temulawak ya. Iya, makanya kan mungkin Betul. kita tuh nggak paham gitu dengan nama-nama ini. Tapi udah deh, nggak usah mumet-mumet, ada loh suplemen yang aman ya kan? Apa tuh Iya. Pak? Nah kita sharing aja deh tentang suplemen yang biasa kita perkenalkan di sini, yaitu Ziman ya kan. Nah kenapa sih kita cerita Ziman? Ziman itu kan sebenarnya kandungannya cuma memang dari buah yang orang udah kenal. Siapa yang nggak kenal buah mengkudu? Itu udah buah umum yang dikenal dan ternyata memang secara empirik ya dikenal oleh masyarakat dari Hawaii, dari Tahiti, kemudian dari Asia Tenggara, itu dikenal ternyata mengandung ribuan efek untuk kesehatan, manfaat yang luar biasa, dan sudah diteliti juga oleh Profesor Heineck dari Jerman tentang manfaatnya yang bisa mengatasi beragam ribuan penyakit kan gitu. Dan yang menarik itu kan dari buah mengkudu itu juga mengandung suatu zat yang namanya prozeronin. Nah, Apa itu? jadi itu kan kita sama-sama tahu ya bahwa tubuh kita itu berfungsi dengan baik karena peranan enzim, ya kan? Enzim yang bekerja bagi tubuh, terutama enzim yang bekerja untuk membantu sel-sel kita, termasuk membantu sistem metabolisme kita. Dan ternyata prozeronin itu fungsinya adalah memperbaiki dari fungsi sel kita yang sudah lemah, sudah cacat, sudah rusak. Itu diperbaiki kalau kita punya kandungan zeronin. Tapi zeronin itu bisa ada kalau ada prozeronin. Dan semakin usia kita bertambah, zeronin kita makin susut atau makin sedikit. Gimana memperbaiki sel kalau bahan bakunya makin susut? Makanya buah-buahan yang mengandung prozeronin itu mengaktifkan zeronin. Nanti zeronin itulah yang fungsinya untuk memperbaiki sistem enzimatis dalam tubuh kita dan termasuk memperbaiki sel-sel tubuh. Itu yang menarik. Oke, itu di mengkudu Di ya. mengkudu. Dan ternyata bukan sekedar mengkudu kan, di dalamnya juga ada buah-buahan seperti delima yang dari zaman dulu. Kalau pengobatan Ayurveda atau India kuno, banyak delima itu untuk pengobatan kardiovaskuler gitu kan. Kemudian kulit manggis, ternyata nutrisinya juga banyak di kulit manggis itu. Kandungan vitaminnya juga banyak. Dan yang menarik nih, ada suatu penelitian dari Dr. David Sinclair tentang suatu vitamin yang bisa membuat kita awet muda, dan ternyata di dalam buah-buahan yang terdapat dalam Ziman. Kita bahas sekarang apa nanti nih? Vitamin yang bikin awet muda. Iya. Dan ini menarik, ini penelitian tar baru dulu nih, deh. namanya penelitiannya David Sinclair. Bisa Oke. cek di internet. Ya, ini biasanya nih yang namanya awet muda tuh pasti orang pada langsung girang Iya. gitu ya. Karena kadang-kadang orang tuh nggak mau dibilang cepet tua. Mengingkari alam. Nggak sih, awet muda itu kan tampilan physically. Betul. Ya meskipun usianya bertambah tetap awet muda. Itu kan happy kalau Iya. dibilang, kamu awet muda banget deh. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya pastinya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali. Yang pengen nanya boleh di 081511103103. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang nanti juga kita akan jawab. Dan jangan lupa juga buat subscribe di YouTube channel kita Ziman Herbal. Ya, kita lanjut lagi nanti ya setelah yang ini loh. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Jadi sudah jelas ya sekarang ya, suplemen yang aman buat kita konsumsi bahkan untuk jangka panjang adalah Ziman, karena mengandung bahan-bahan herbal. Tadi udah dijelasin Pak Nyoto, ada mengkudu, ada kulit manggis, ada daun pegagan, ada delima,
Dan lagi ini diproses secara dingin. Jadi kandungannya otomatis mengandung enzimatis yang sangat tinggi. Sangat bermanfaat sekali buat tubuh kita. Dan tidak ada sama sekali efek samping bahkan untuk jangka panjang ya. Kalau pengen tahu dapat Ziman di mana, silahkan bisa hubungi radio kesayangan Anda ini. Dan sudah banyak juga di marketplace. By the way, terima kasih banyak yang sudah berkirim pertanyaan melalui 081511103103. Kita menuju Pak Iksan ya. Pak Nyoto, pakar Ziman, apakah Ziman bisa mengobati saraf kejepit dan pengapuran? Minta nasihatnya ini Pak. Jadi kalau namanya saraf kejepit itu kan biasanya umumnya itu karena salah posisi ya, dalam arti saat olahraga atau saat mengangkat barang atau saat aktivitas ya kan. Nah saraf kejepit itu biasanya kan kalau orang itu ada tulang belakang ya. Nah tulang belakang itu kalau bagian bawah itu panggul ke bawah disebut lumbar. Ke atas itu sampai ke pundak itu disebut aja torakal gitu ya. Terus leher ke atas servikal. Biasanya terjadi sarafnya kejepit di bagian lumbar, bagian pinggang ke bawah. Nah itu harus ada peregangan, harus ada terapi atau ditotok atau dipakai akupunktur gitu ya. Itu baru memperbaiki. Karena setiap tulang belakang itu kan ada bantalannya. Antara satu ruas dengan ruas lain itu ada bantalan. Nah bantalannya itu keluar. Kalau bahasa kerennya kecetit. Ya, ini bantalannya harus masuk dulu dan saraf yang kejepit itu mesti lukar dulu, baru dia punya saraf itu kembali normal. Nah itu kan mesti ada terapinya, ya ada yang dipanaskan, ada yang ditarik, direnggangkan, ada yang pakai cara yoga. Nah kalau konsumsi Ziman ini sangat efektif membantu untuk meredakan dari sarafnya yang stres karena akibat kejepit tersebut. Jadi konsumsi Ziman itu mampu meredakan nyeri-nyerinya. Tapi ya kita harus belajar lagi posisi apa yang membuat kita itu tadi menyebabkan saraf kejepit. Kan ada udah umur, udah lansia, ngangkat karung itu bukan pakai paha gitu ya, bukan otot paha gitu ya, pakai otot punggung ya jelas saja dia kejepit kan begitu. Jadi waktu kita saraf kejepit itu kan macam-macam, bisa akibat dari obesitas, berat badan kita berlebih, cedera akibat olahraga, mengangkat barang yang posisinya kurang tepat. Bahkan jarang bergerak juga bisa saraf kejepit. Iya, posisi tidur salah juga bisa kejepit ya sarafnya. Dan ciri-cirinya tuh biasanya bagian tubuh itu terasa sakit, disertai rasa kebakar gitu, sensasinya panas, kesemutan, mati rasa atau kebas gitu kan. Kemudian otot itu kadang-kadang melemah di bagian tubuh yang sarafnya terjepit karena peredaran darahnya nggak lancar. Nah, konsumsi Ziman, syukur-syukur juga cari terapeutik yang bisa mengatasi saraf kejepit, bisa akupunktur, bisa totok punggung, totok darah, ataupun bukan pakai totok darah, bukan dikeluarkan darahnya, bukan ditotok aja di bagian lumbarnya yang dimana terjadi simpulnya itu terjepit gitu kan. Nah setelah dibongkar biasanya nyeri-nyerinya hilang. Ada senam-senam khusus juga sih memang untuk saraf kejepit ini ya. Ini memang tersiksa sekali sih Pak ya kalau kena saraf kejepit. Ya iyalah kan aku pernah ngalamin. Ya gitu ya. Dan berbeda peruntukan ya, mungkin kalau kita jawab tadi ya. Jadi memang harus ada pertolongan secara fisik kalau memang kita keluhannya di situ. Cuma waktu saya kena saraf kejepit itu saya pakai senam yoga. Senam yoga yang untuk melukar masalah saraf kejepit tersebut, dan memang nggak nyaman waktu kita paksakan kan, tapi lama-lama nyerinya menghilang dan kita konsumsi Ziman rutin, kita bisa kembali normal. Ya gitu ya. Jadi boleh coba dilihat, banyak sekali tutorial mengenai bagaimana mengatasi saraf kejepit, tapi boleh dikonsumsi Zimannya. Tadi yang fungsinya adalah untuk mengatasi stres dari sekaligus ya, Ziman itu efektif loh buat osteoporosis. Kenapa? Bisa cek sendiri, ternyata buah mengkudu itu sangat efektif untuk memperbaiki masalah osteoporosis. Keropos tulang. Kemudian buah-buahan lain seperti Asia Centalica asiatica juga ternyata efektif untuk keropos tulang. Dan ada semua di Ziman. Baik ya. Selanjutnya Pak Nyoto ya, dari Mama Dian. Ini mau nanya nih Pak.
Ziman itu bisa bikin nafsu makan gak sih? Suami saya itu batuk-batuk, tapi gak TBC tuh Pak. Sudah minum macam-macam obat. Katanya radang tenggorokan, juga susah mengeluarkan dahaknya. Memang suami saya tuh perokok, tapi kurang lebih 1 tahun ini udah berhenti kok. Apakah bisa dengan Ziman menyembuhkan batuk-batuknya dan juga menaikkan berat badannya? Oke, jadi kalau masalah orang itu nafsu makannya bertambah, biasanya konsumsi herbal atau apapun yang sifatnya pahit. Contoh saya makan apa ya, pare gitu ya, makan sayur pare. Itu biasanya kita makannya bisa nambah karena sesuatu gitu. yang pahit itu membuat nafsu makan kita nambah. Berarti harusnya aku gemuk dong Pak, hidupku udah pahit. Oh iya. Konsumsi herbal sambiloto kan pahit tuh. Apalagi yang herbal yang pahit-pahit. Ya, kemudian ciplukan itu kan pahit. Habis minum jamu yang pahit kok bawaannya lapar ya, karena sesuatu yang cacingnya pahit. mati katanya Pak. Cacingnya mati jadi tubuh merdeka jadi pengen makan. Bercanda ini ya, bercanda. Jadi kalau Ziman itu kan rasanya asam. Kalau asam itu tidak menginduksi kita bawaannya lapar, tidak menginduksi kita menjadi pingin makan, ya kan? Yang rasa pahit itu menginduksi kita untuk makan. Nah, bagi mereka yang punya masalah dengan paru-paru, konsumsi Zimannya 5 tetes pagi, siang, sore, dan malam rutin, ya kan? Kalau habis beli lagi. Karena itu untuk memberi antioksidan untuk paru-parunya dan membantu paru-parunya mengeluarkan sampah-sampah di paru-parunya, toksik-toksik, slem-slem, apa segala macam. Sehingga bagi dia yang punya masalah bronkitis mungkin, paru-paru obstruksi kronis, konsumsi Ziman rutin memberi kekuatan kepada tubuhnya agar mampu menyembuhkan diri sendirinya. Akibatnya ya nggak batuk-batuk lagi, apalagi bersyukur sudah nggak merokok lagi. Ya, kalau saya masih rojali, rokok jarang beli, minta orang. Saya sudah mengurangi rokok sih, rokok teman. Rokok teman. Oke, jadi gitu ya. Bisa ya Mama Dian ya, mudah-mudahan ini membantu. Tapi kalau untuk tadi kepengin tambah nafsu makan, berarti Ziman ditambah dengan yang tadi ya, makanan-makanan yang pahit-pahit itu tadi ya. Itu bisa untuk menaikkan nafsu makan. Ya, konsumsi temulawak kan bawanya lapar kan, temulawak bukan jadi ketawa ya, tapi kan itu nggak pahit. Pahit loh temulawak. Masa? Pahit ya temulawaknya? Coba aja digigit. Sudah nggak mau yang pahit-pahit Pak, udah terlalu pahit. Hidup kita sudah terlalu pahit, untuk apa menambah kepahitan? Oke, berikutnya ya, ini di Kemayoran, Jakarta ada Bapak Ramlan. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Mau tanya nih, Ziman apakah bisa buat penyakit prostat yang terkena penyakit batu ginjal untuk di usia 73 tahun? Oh iya, jadi kalau udah kena penyakit prostat, konsumsi Ziman rutin itu untuk mencegah. Saya tidak cerita untuk kuratif ya. Kalau untuk kuratif kan pengobatan. Tapi untuk mencegah efektif sekali, preventif ya kan. Itu bisa. Nah, kemudian bagi mereka yang sudah punya penyakit prostat, ya harus rajin olahraga, ya kan, agar prostatnya juga bisa membaik. Nanti kita lanjutkan. Oke, nanti dilanjut ya. Kita mesti break dulu Pak ya. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu pantengin acara ini di radio kesayangan Anda. Kami hadir seminggu sekali. Jangan lupa juga boleh subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal ya. Karena bisa di-recall at any time kalau misalnya Anda butuh informasi sesuatu. Oke, kita masih lanjut tadi pertanyaan yang mengenai prostat dari Pak Ramlan di Kemayoran. Jadi kalau buat yang punya penyakit prostat, yang terkena penyakit batu ginjal dan usianya 73 tahun, gimana? Nah, jadi begini ya, Ziman? ternyata ada minuman yang biasa kita minum sehari-hari buat penderita prostat itu membuat prostatnya makin membesar. Kan harus hindari dong. Satu, konsumsi alkohol. Jadi kalau udah kena prostat masih konsumsi minuman alkohol, ya prostatnya makin bermasalah. Minuman bersoda juga sama. Dan yang terakhir minuman yang mengandung kafein. Tahu dong minuman mengandung kafein apa? Kopi, ya kan? Teh itu sebaiknya dikurangi karena itu membuat prostat kita tambah kerja keras, akibatnya makin membesar kan. Kemudian bagi mereka yang sudah punya prostat itu kalau bisa konsumsi makanan yang mengandung zinc. Tapi kalau nggak ada makanan mengandung zinc di mana aja kan gitu, ngemil biji wijen.
Jiwen carinya di mana? Ya kalau nggak ada ya beli Ziman lah, konsumsi 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Dan ciri-cirinya orang yang udah prostatnya stadium awal kan kalau buang air kecil tidak tuntas. Ya kan? Kalau udah nggak tuntas kan nggak enak dong. Mau buang air kecil lagi masih ada, tapi kok nggak tuntas karena ada masalah Tersiksa sekali tuh Pak ya. Iya. Nah makanan yang juga efektif untuk orang yang prostat banyak mengandung likopen. Likopennya di mana? Ya di buah apa ya? Tomat ya. Banyakin makan tomat. Banyak makan tomat. Olahraga jalan kaki, naik sepeda juga boleh, ya kan? Dan kalau malam jangan minum berlebihan. Kalau mau tidur, sebelum tidur boleh. Kasihan udah punya prostat kan terganggu dong ya buang air kecilnya. Oke. Gitu aja bagi yang masalah prostat, jangan ragu-ragu konsumsi juga Zimannya rutin biar moga-moga bisa tereliminir. Oke, baik. Jadi kita sampai pada ujung sesi ini Pak Nyoto. Mengingatkan pada Anda Ziman lovers bahwa suplemen jangan asal sembarangan dikonsumsi ya. Oke. Kita pilih suplemen yang memang betul-betul sehat, betul-betul tidak ada kandungan obat kimianya. Betul. Dan itu ada di Ziman ya. Nah, konsumsi setiap hari 5 tetes 3 kali sehari di bawah lidah netesinnya. Ini akan sangat membantu sistem metabolisme tubuh kita karena sifatnya enzimatis. Oh iya Mbak Nena, sebenarnya saya mau bahas tentang kandungan vitamin B3 yang namanya niacin atau nikotinamid atau niacinamid yang efektif untuk awet muda, tapi kayaknya waktunya nggak sempet ya. Nanti buat di minggu sesi depan aja kali berikut gitu ya. Oke. Nah, yang pengen awet muda jangan lepasin Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman minggu depan. Saatnya sekarang kita pamit ya Pak Nyoto ya. Oke, kita Terima pamit. kasih banyak buat yang sudah setia bersama kami. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya Nina Amelia. Saya Nyoto Stianto. Salam sehat, awet muda bersama Ziman. Dah. Dah.